Selamat sore Pak Khairul, dengan saya Edelina Lajung. Saya akan mempresentasikan materi kebijakan media di Indonesia dan kebebasan demokrasi. Kebijakan media merupakan seperangkat aturan, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang dibuat untuk mengatur aktivitas media massa agar dapat menjalankan fungsinya secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Dalam negara demokrasi, media memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, pembentuk opini publik, serta pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Pada masa kolonial, media berada di bawah pengawasan ketat pemerintahan Belanda dan digunakan untuk mengontrol informasi. Kemudian pada masa Orde Lama dan Orde Baru, media banyak digunakan sebagai alat politik dan kontrol kekuasaan. Pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap isi pemberitaan. Setelah reformasi tahun 98, terjadi perubahan besar di mana kebebasan pers mulai berkembang dan media memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi secara independen. Selanjutnya adalah peran media dalam demokrasi. Media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena memiliki peran besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi publik, tempat masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pendapat. Untuk menjaga kebebasan media, Indonesia memiliki beberapa regulasi penting. Yang pertama, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara. Kedua, UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur aktivitas penyiaran seperti televisi dan radio. Yang ketiga, UU ITE yang mengatur komunikasi digital dan penyebaran informasi di internet. Regulasi ini dibuat agar media dapat berjalan secara bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Meskipun kebebasan pers di Indonesia sudah berkembang, masih terdapat berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah tekanan politik terhadap media, kepentingan pemilik media yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan, kriminalisasi jurnalis, serta maraknya berita palsu di media digital. Selain itu, akses terhadap informasi yang berkualitas juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan ini menjadi pekerjaan bersama agar media tetap independen dan profesional. Salah satu kasus penting dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia adalah pemberedelan majalah Tempo pada tahun 1994. Pada masa Orde Baru, Tempo memberitakan isu yang dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah sehingga izin penerbitannya dicabut. Kasus ini menunjukkan bahwa pada saat itu media masih berada di bawah tekanan politik yang cukup kuat. Namun di sisi lain, kasus ini juga menjadi simbol perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Sebagai kesimpulan, kebijakan media memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Media yang bebas, independen, dan bertanggung jawab mampu menciptakan masyarakat yang kritis, aktif, dan sadar akan hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang adil, perlindungan terhadap jurnalis, serta peningkatan literasi media agar kebebasan demokrasi dapat terus terjaga di masa depan. Terima kasih, berikut presentasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada salah kata.